السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat dan seluruh yang hadir dalam kajian ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat diberikan hidayah taufik di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sunnah yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita selalu memohon kepada Allah diberikan taufik untuk dapat melaksanakan sunnah dan diberikan istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hidayah taufik di tangan Allah dan istiqamah juga termasuk perkara yang berat. Karena itu kita selalu memohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada kita untuk dapat mengamalkan sunnah dan diberikan istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, istiqamah di atas Quran was sunnah ala fahmi salaf. Ikhwan fiddin, azakumullah, pada hari Ahad ini kita akan membedah buku di Masjid Baitul Ma'mur di Perumahan Telaga Sakinah di Cikarang ini, yaitu Tauhid, jalan menuju keadilan dan kemakmuran. Kita bahas tentang masalah tauhid, dan ini harus sering diulang-ulang, mungkin ratusan kali untuk diulang pembahasan tentang masalah tauhid, karena masalah tauhid ini merupakan dakwahnya para nabi dan miftah dakwahnya para nabi, yaitu tauhid, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu harus memulai dakwah ini dengan tauhid, mengajak umat kepada tauhid dan umumkan kepada manusia agar mereka mengetahui tentang jalan ini, jalan tauhid, agar mereka betul-betul memahami, meyakini dan mengamalkan tauhid ini sampai mereka mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tahu, yang yakin bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, dan dia mati dalam keadaan demikian, maka dia pasti masuk surga. Nabi SAW bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, maka dia pasti masuk surga. Tauhid merupakan satu-satunya jalan untuk menuju ke surga. Tauhid satu-satunya jalan untuk mendapatkan kedamaian, keadilan, kemakmuran dan yang lainnya dengan tauhid.
dan itu yang telah ditempuh oleh para nabi dan rasul. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Kalau kita melihat keadaan umat yang ada sekarang ini, atau setiap umat dan setiap generasi, problematika mereka yang mereka hadapi macam-macam. Apakah itu masalah politik, apakah masalah ekonomi, masalah sosial, masalah yang lainnya. Dari semua problem yang dihadapi oleh umat ini, yang paling besar adalah masalah akidah. Dari semua problem umat, masalah akidah. Karena itu para nabi dan para rasul dalam menyelesaikan problem umat, mereka mulai yang paling asasi, yaitu dimulai dengan tauhid. Bukan berarti masalah yang lain tidak ada. Sebagaimana di zaman Nabi Nuh, di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Shu'aib, di zaman Nabi Lot, di zaman Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lain alaihi wassalatu wassalam, dan juga zaman Nabi Muhammad SAW, problema yang ada pada kaumnya berbeda-beda dan berbagai macam problem. Bukan satu problem, bukan satu muskilah, bukan hanya masalah kefakiran, bukan masalah kemiskinan, bukan masalah mengurangi timbangan saja, bukan masalah juga dekadensi moral atau yang lainnya. Tapi seluruh masalah ada. Akan tetapi seluruh nabi dan rasul menempuh satu jalan untuk mengembalikan umat kepada jalan yang benar, yaitu menempuh dengan tauhid. Dan itu yang Allah firmankan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwahnya أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, dan tinggalkan tagut. Jauhkan tagut, jauhkan semua sesembahan selain Allah. Di antara mereka ada yang dapat petunjuk, di antara mereka ada yang tetap di dalam kesesatan. Maka berjalanlah kalian di muka bumi dan lihatlah akibat orang-orang yang mendustakan. Allah firmankan dalam surah An-Nahl ayat 36. Kemudian ikhwan fillah, a'azakumullah, pembahasan masalah tauhid merupakan pembahasan yang asasi, pembahasan yang penting, pembahasan yang pokok. Dan problematika umat dari semua yang ada harus kita mulai dari tauhid. Kalau tauhid ini baik, kalau hati ini baik, semua akan baik. Karena tempat kesyirikan yang paling besar dalam hati manusia. Tempat kesyirikan, tempat maksiat, tempat segala macam di hati. Kalau hati ini baik, akan baik seluruh tubuhnya. Kalau hati ini jelek, jelek seluruh tubuhnya. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Kalau darah ini baik, maka akan baik seluruh tubuhnya. Kalau jelek, jelek seluruh tubuhnya. Yaitu hati. Maka yang harus diperhatikan masalah hati. Maka ini yang diperhatikan oleh para nabi dan para rasul. Dan di antara tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu tazkiyatun nufus. Di antara tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu tazkiyatun nufus. Dan Allah memberikan karunia yang terbesar kepada kita, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 164, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan sungguh kami telah memberikan karunia yang besar. Karunia yang besar kepada siapa? Kepada kaum mukminin. Tatkala kami mengutus kepada mereka seorang rasul di antara mereka. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sungguh sebelum itu mereka dalam kesesatan yang nyata. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya Taisir Karim Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan,
bahwa Nabi di antara tugasnya tazkiyatun nufus wa yuzakkihim. Yang dimaksud wa yuzakkihim, membersihkan mereka, yaitu minasyirki ila tauhid,